Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Gua harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Sorry banget nih, karena lagi banyak banget kegiatan di luar rumah membuat gua bener-bener gak sempet buat ngurus yang namanya YouTube. Dan tenang aja, perihal video pembahasan sang primordial hitam tetap akan gua upload dalam waktu dekat. Jadi ditunggu aja ya. Nah, di video kali ini kita balik lagi nih buat ke pembahasan alur dan hal-hal menarik yang ada di episode ke-16 dari Tensura Season 3. So, karena gue udah kebanyakan ngomong, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Di episode kali ini ternyata banyak banget nih hal-hal menarik yang bisa dibahas, dari proses negosiasi Ras Tengu, munculnya banyak karakter-karakter baru, dan asal-muasal dari hal-hal lain seperti Ras Tengu, aliran pedang Hakuro, dan masih banyak yang lainnya. Episode ini itu dibuka dengan hari ketiga penyambutan terbuka, dan seperti episode 15 kemarin dikasih tahu nih kalau tamu terakhir adalah perwakilan dari Ras Tengu yang diwakilkan oleh si Momiji. Nah, scene pun berpindah nih ke hari saat Benimaru dan Albis datang ke Gunung Kusha untuk bernegosiasi. Saat mencapai puncak Gunung Kusha, terlihat seperti pilar yang tampak seperti gerbang yang dijaga oleh sosok bersayap dan bertopeng. Dia pun menanyakan siapa dan apa tujuan dari rombongan Benimaru datang kemari, karena demi keamanan Ras Tengu akhirnya hanya diizinkan 2 orang aja nih yang boleh masuk ke dalam desa Ras Tengu. Saat memasuki pilar tersebut, nampaklah sebuah desa yang sangatlah indah dan berbeda dengan suasana yang ada di atas Gunung Kusha tersebut. Nah, desa Ras Tengu ini memiliki konsep yang hampir mirip dengan labirin Ramiris, namun lebih terbatas dan hanya sekedar tempat terisolasi yang berbeda dimensi dengan Gunung Kusha, sehingga sangat terpencil dan tersembunyi. Benimaru pun disambut dengan Momiji selaku perwakilan Ras Tengu dan ditanyakan apa tujuannya datang kemari. Benimaru pun langsung to the point nih menyampaikan tujuannya, yaitu adalah berdiskusi perihal rencana Tempest yang akan membuat tunnel di bawah Gunung Kusha. Maksud dari tunnel ini sendiri Benimaru pun juga belum tahu pasti untuk apa. Namun begitulah pesan dari tuannya Rimuru. Mendengar itu tentu saja Momiji merasa sedikit dongkol nih, karena sebenarnya dia itu tidak ada masalah gitu sama si Rimuru menguasai daerahnya. Bahkan Rimuru oke-oke aja gitu buat memanfaatkan sumber daya alam dari Gunung Kusha ini, asalkan tidak mencampuri urusan Ras Tengu. Nah, ini malah datang-datang malah pengen melubangi Gunung Kusha yang dianggap gunung suci bagi para Ras Tengu. Udah gitu Benimaru juga bawa ular kadut yang merupakan bawaan Carrion yang dikenal dekat dengan Frey. Mendengar itu Albis pun menjadi mengerutkan dahi dan memastikan, bocil, maksudnya ular kadut itu gua. Ya siapa lagi gitu ular kadut yang ada di ruangan itu kan ya? Ya udah pasti Albis lah. Ya intinya si Albis yang udah terlanjur panas akhirnya mengeluarkan menes untuk menyerang si Momiji, yang tentu saja itu tidak berefek apa-apa kepada Momiji karena memang itu bisa dibilang tidak ada pengaruhnya gitu. Dan akhirnya Momiji pun mengeluarkan serangannya dan langsung memukul Albis sampai terpental keluar ruangan. Momiji juga memanas-manasi Albis dengan bilang ternyata 3 muskiter hanya segini saja kemampuannya. Benimaru yang awalnya males lihat 2 betina ini berkelahi, dia pun lanjut minum teh aja gitu, kayak ya udahlah biarin aja 2 betina ini berantem. Namun saat Momiji mau lanjut menyerang Albis, tiba-tiba saja Benimaru menepis serangan Momiji, sehingga kipas yang Momiji pakai itu langsung terpental. Benimaru pun menjelaskan kalau serangan Momiji itu sudah pasti akan membuat Albis menjadi terbelah 2, yang tandanya perbedaan kekuatan Albis dan Momiji itu terlampau lumayan jauh. Bahkan Momiji juga bilang kalau dia sudah menahan kekuatannya. Benimaru pun mengatakan kalau Momiji itu masih sangat tidak stabil dalam mengendalikan auranya, sehingga dia tidak sadar dengan perbuatannya. Bisa saja itu membunuh seseorang tanpa sengaja. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan nih yang mengatakan dasar anak bodoh, yang ternyata itu adalah pemimpin dari Ras Tengu yang bernama Kaede. Kaede juga adalah ibu kandung dari Momiji itu sendiri. Karena keadaannya menjadi tenang, akhirnya kedua belah pihak pun bisa berdiskusi dengan kepala dingin. Di situ juga Kaede mengatakan kalau gerakan katana Benimaru itu sangatlah tinggi dan mengenali gaya berpedang tersebut yang bernama Oboro Ryu. Aliran berpedang ini adalah bela diri katana asli dari Jepang yang dibawa oleh manusia yang tersemen 300 tahun yang lalu yang bernama Byakuya Araki. Buset, itu motor kenceng banget. Tadi sampai mana tuh? Oh ya, yang dibawa oleh seorang manusia yang tersemen 300 tahun lalu yang bernama Byakuya Araki. Kaede yang dulu sempat tinggal di desa para orge itu belajar ilmu berpedang ini bersama seorang laki-laki orge yang tidak lain tidak bukan adalah Hakuro.
Karena keahlian yang dimiliki Hakuro pula membuat Kaede sampai jatuh hati kepada Hakuro dan akhirnya mereka memadu kasih dan bisa dikatakan kalau mereka itu menikah. Namun karena Kaede adalah pemimpin dari ras Tengu, dia pun terpisah dengan Hakuro yang saat itu belum memiliki nama dan dalam keadaan hamil. Oke, kita bahas dulu nih di sekitaran sini. Byakuya Araki yang pada dasarnya adalah seorang manusia, dia pun mati termakan usia dan ilmu berpedangnya ya tetap diteruskan oleh kedua muridnya yaitu Kaede dan Hakuro, dan terus menurun ke Momiji dan ke Benimaru, ke Gazelle, bahkan sampai ke Rimuru itu sendiri. Oh iya, gue spoiler sedikit nih. Kalau kalian ingat di video pembahasan Black Number, gue sempat menyebutkan kalau salah satu bawahan primordial yang bernama Agera adalah reinkarnasi dari Byakuya Araki. Namun dia tidak memiliki ingatan sebagai manusia, tetapi tetap saja mengingat bahwa dirinya adalah samurai sejati. Dan kalau kalian masih penasaran, silahkan aja tonton video ini. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi, oke? Nah, Kaede yang hamil mengandung Momiji semakin lama semakin melemah, karena bisa dibilang Momiji adalah ras campuran dan mengandung Momiji dalam waktu yang sangat-sangat lama. Nah, hitungan gampangnya begini. 300 tahun yang lalu, Kaede dan Hakuro memadu kasih dan saat ini Momiji baru berusia 15 tahun. Berarti Kaede hamil Momiji itu selama 285 tahun. Lu bayangin, mengandung selama itu, makanya Kaede sekarang sangatlah melemah dan umurnya tidaklah lama lagi. Oke, balik nih saat ke negosiasi. Kaede tidak masalah jika Rimuru ingin membuat tunnel di bawah Gunung Kusa, asalkan Benimaru menikahi anaknya Momiji. Mendengar itu, tentu saja Benimaru sangat kaget layaknya disambar petir. Ya gimana tidak gitu, dia yang tujuannya menyampaikan pesan Rimuru malah ujuk-ujuk disuruh kawinin anak orang yang babat bebet bobotnya juga Benimaru belum kenal banget kayak gimana. Albis juga terlihat diam 1000 bahasa, namun sepertinya ada yang disembunyikan nih sama ular kadut ini. Kira-kira apa ya? Momiji juga mengatakan, apa-apaan sih mah? Tiba-tiba jodohin gua sama cowok. Gua kan juga belum tahu dia kayak gimana. Lagian kalau dia mau sama gua, ya gua maunya dia beneran suka sama gua, bukan karena dijodohin begini. Cailah Ji, bisa aja ente Ji. Ya intinya karena Benimaru tidak bisa memberi jawaban untuk permintaan Kaede, dia pun pamit dan akan membicarakan dengan tuannya Rimuru terlebih dahulu. Nah, balik nih di hari ketiga penyambutan. Rimuru yang melihat Momiji mengatakan kalau ras Tengu sangatlah berbeda nih dengan perkiraannya. Rafael akhirnya menjelaskan asal-usul ras Tengu yang kurang lebih seperti ini. Ras Tengu itu tercipta dari satu sosok individu layaknya direwolf atau bapaknya Rangga. Kan bisa dibilang dia adalah direwolf pertama dan memiliki keturunan. Nah, bedanya ras Tengu itu terlahir dari sosok individu yaitu Kaede yang aslinya adalah seorang malaikat dan bereinkarnasi ke tubuh Okami. Nah, Okami adalah Wolf Mountain atau serigala gunung. Makanya Tengu memiliki ciri khas beast folk atau telinga seperti wolf. Dan karena pada dasarnya adalah malaikat, makanya ras Tengu memiliki ciri khas yaitu sepasang sayap putih berkilau. Paham kan ya? Paham lah ya. Lanjut nih, ya intinya Momiji mengatakan tujuannya kalau dia mengakui Rimuru sebagai pemimpin wilayah dan mempersilahkan Rimuru untuk memanfaatkan sumber daya alam dari Gunung Kusa selama tidak mengusik urusan pribadi ras Tengu. Namun Rimuru juga menyadari kalau Momiji sangatlah gelisah, karena sangat wajar gitu Rimuru bisa saja menjadi ancaman nyata bagi para ras Tengu yang ada di Gunung Kusa. Momiji juga sebenarnya tidak setuju dengan membuat tunnel di bawah Gunung Kusa karena adanya sosok Frey yang bisa dibilang ada di pihak Rimuru. Akhirnya Rimuru pun rembukan nih sama para bawahannya dan mengatakan apa maksud dari si Momiji ini. Gale pun menjelaskan kalau Frey yang seorang harpi adalah ras yang menyukai tempat tinggi. Dan sejak dahulu para harpi dan Tengu ini bisa dibilang adalah musuh bebuyutan. Dan bisa aja nih Rimuru mengeksploitasi Gunung Kusa dan menyerahkannya kepada Frey. Momiji pun menjelaskan yang sebenarnya kalau bukan Gunung Kusa lah yang diinginkan si Frey, namun pohon suci yang ada di dinasti Sarion yang merupakan kastel dari Elmesia itu sendiri. Rimuru pun memastikan kepada Gelt apakah Frey sekarang memiliki rencana seperti yang dimaksud oleh si Momiji ini. Dan Gelt menjelaskan untuk sekarang sepertinya Frey lebih tertarik dengan kastel baru yang sedang dibangun untuk Milim dan sudah tidak ada alasan untuk menguasai pohon suci Sarion. Ya akhirnya perjanjian antara Tempest dan ras Tengu pun ditandatangani di atas kertas yang isinya sepertinya menjamin keamanan para ras Tengu dan sekarang di bawah perlindungan Raja Iblis Rimuru. Perwakilan ras Tengu juga menyerahkan surat yang dikira untuk Rimuru Tempest. Namun saat dibacakan suratnya seperti surat cinta yang menuju ke satu orang yaitu adalah Hakuro dan menitipkan anaknya sekaligus jodohin aja tuh sama si Benimaru.
pucuk dicinta bulan pun tiba-tiba Hakuro yang baru aja balik dari Falmouth menerima surat itu dan terlihat sepertinya cinta sejatinya masih mengingat dirinya. Dan anaknya sudah sebesar ini. Momiji yang sejak lahir nggak pernah lihat bapaknya akhirnya ketemu Bang Toib ini dan memeluknya dengan sangat gembira. Dan gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba menyuruh Momiji untuk berlatih keras agar bisa dinikahin sama Benimaru. Agak bangke juga nih Bang Toib. Dia aja baru tahu anaknya udah gede dan baru sadar ternyata dia adalah sosok bapak. Ujuk-ujuk nyuruh orang buat nikahin anaknya begitu aja. Kata Bang Toib mah ya hitung-hitung tanggung jawab dia sebagai seorang bapak. Suna pun mengatakan nih, oh jadi ada yang lain toh. Karena belum lama ini Albis nitip pesan dan entah kenapa tiba-tiba Suna pakai suara dan ekspresi Albis sambil bilang untuk Benimaru menunggu dirinya sampai diakui dan menjadi istrinya. Dan kalau memang tidak bisa ya Albis nggak masalah gitu jadi bini kedua selama nikahnya sama Babang Benimaru. Waduh, ada yang mengharam nih kayaknya. Gabiru juga bilang kalau semua bawaan adiknya yang awalnya suka pada Soe juga jadi pada demen sama Benimaru. Karena kalau Soe itu sudah dimiliki oleh Soka seorang, makanya jadi pada beralih ke Ikemen yang satunya lagi. Ya siapa lagi kalau bukan Babang Benimaru. Membuat waiting list harem Benimaru menjadi semakin menumpuk. Namun para bawahan Gabiru yang sedang menjadi rumput-rumputan ini tetap mengatakan kalau Gabiru Samalah tetap yang terkakoi. Dan membuat Gabiru menjadi miris gitu dari banyaknya bawahannya yang loyal kenapa isinya cowok semua. Gelt juga yang memang orang yang kerja juga nggak punya waktu nih buat ngedate sama cewek, membuat Gelt menjadi semakin pesimis. Ya agak susah sih ya cewek zaman sekarang, mainnya itu PC. Tipenya tuh juga tinggi-tinggi, pokoknya nggak mabok, nggak ngerokok, nggak tatoan. Tapi kalau ganteng mau dilakuin semua itu juga nggak apa-apa. Rimuru yang asik-asik sedang meledek Benimaru tanpa sadar ternyata juga ada yang sedang memperebutkan dirinya. Ya lihat aja lah siapa ya. Tapi satu orang ini agak sas ya. Ngapain coba? Ya intinya ini pertemuan obrolannya malah jadi semakin ngelantur. Oh ya, Rimuru juga memastikan jawaban Benimaru soal harem-haremnya itu gimana nih. Benimaru pun bilang dia mah cukup satu aja. Cuman kalau bisa banyak ya kenapa enggak ya kan. Sion sama Suna juga malah jadi semakin bersemangat dan membuat Rimuru mending hindarin aja nih dua betina yang lagi birahi dan episode pun berakhir. Ya intinya hari ketiga pun berakhir dan soal keputusan Abang Benimaru nanti aja kita bahas. Karena gue cukup yakin masih lama kok buat Abang Benimaru menentukan belahan-belahan jiwanya. Dan sepertinya episode selanjutnya akan memperkenalkan karakter baru lagi nih, yaitu sang pahlawan hoki Honjo Masayuki yang akan membereskan masalah-masalah penjualan budak. Ya lihat aja nanti ya. Oh iya, gue juga mau kasih tahu nih kalau tanggal 5 atau 6 gue akan upload video baru dan gue akan collab dengan salah satu YouTuber yang sudah melalang buana perihal membahas anime. Jadi ditunggu aja. Gue ucapin makasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gua undur diri. Peace out and bye-bye guys.